Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainul Hidayat SIMM, dosen program studi manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah komunikasi bisnis, perilaku keorganisasian, sistem informasi manajemen, dan manajemen risiko. Dan untuk mata kuliah komunikasi bisnis, saya sudah menyusun buku komunikasi bisnis sebuah pengantar. Kini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kegiatan pengajaran, yaitu memberikan kuliah salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perilaku keorganisasian, dengan kode mata kuliah MG12030. Saya mengajar ini di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Berikutnya saya menjelaskan tentang identitas mata kuliah. Nama mata kuliah perilaku keorganisasian SKS 3 SKS, kode mata kuliah MG12030, semester 4, dan sifat dari mata kuliah ini adalah wajib. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan outline, yaitu yang pertama bahwa saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga adalah materi pembelajaran. Yang keempat, sistem pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, interaksi dosen dan mahasiswa. Dan yang ketujuh adalah sistem penilaian. Saya mulai dari yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Perilaku keorganisasian merupakan mata kuliah wajib yang membahas konsep dasar perilaku organisasi, konteks lingkungan organisasi, perilaku individu dalam organisasi, motivasi individu dalam organisasi, kinerja individu dan penghargaan atas kinerja, manajemen stres, manajemen konflik, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, perilaku kelompok dan antar personal, organisasi dan tim, organisasi komunikasi dan kepemimpinan, kekuasaan politik dan keadilan, struktur organisasi dan budaya organisasi. Berkaitan dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran 1. Konsep dasar perilaku organisasi. 2. Konteks lingkungan organisasi. 3. Perilaku individu dalam organisasi. 4. Motivasi individu dalam organisasi. 5. Kinerja individu dan penghargaan atas kinerja. 6. Manajemen stres pada organisasi. 7. Manajemen konflik pada organisasi. 8. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 9. Perilaku kelompok dan antar personal. 10. Organisasi dan tim. 11. Organisasi komunikasi dan kepemimpinan. 12. Kekuasaan politik dan keadilan. 13. Struktur organisasi. Dan 14. Budaya organisasi. 4. Tentang sistem pembelajaran. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali tatap muka dalam 6 minggu dan 2 kali penilaian dalam bentuk UTS dan UAS. Mata kuliah disampaikan secara offline di kelas atau di lokal yang sudah ditentukan. Beban waktu pembelajaran sebesar 3 SKS, yaitu 3 kali 50 menit dalam bentuk tatap muka sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Metode pembelajaran yang kelima tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah ceramah, pemaparan materi oleh dosen. Yang kedua adalah discovery dengan memberikan materi terlebih dahulu untuk dipelajari sebagai bahan awal pembelajaran. Yang ketiga tentang diskusi. Mahasiswa melakukan diskusi permasalahan yang diberikan oleh dosen. 6. Berkaitan dengan interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan metode diskusi kelompok dalam bentuk studi kasus
yang dibahas pada pertemuan tersebut. Interaksi antara dosen dan mahasiswa tidak hanya ditujukan ketika perkuliahan berlangsung, namun juga ditujukan dengan pemberian tugas terstruktur dalam bentuk review yang bersifat studi kasus sesuai dengan materi yang telah dibahas. Yang ketujuh, yaitu sistem penilaian. Indikator penilaian meliputi kehadiran, tugas, evaluasi dalam hal ini ujian tengah semester, dan evaluasi dalam bentuk ujian akhir semester. Untuk kriteria penilaian, nilai 90 sampai dengan 100 nilainya A. Nilai 85 sampai 89 amin. Nilai 80 sampai 84 B+. 75 sampai 79 B. Nilai 70 sampai 74 C+. Nilai 60 sampai 69 nilainya C. Nilai 50 sampai 59 D, sementara nilai 0 sampai 49 adalah E. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perkuliahan yang saya ampuh, yaitu berkaitan dengan pertemuan ke-6 dari mata kuliah perilaku organisasi. Khususnya berkaitan dengan pokok bahasan manajemen stres pada organisasi. Sebelum perkuliahan ini dimulai, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Mohon untuk doa saya pimpin sendiri, saya sendiri. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, memasuki perkuliahan sambil nanti saya menjelaskan berkaitan dengan pokok bahasan pertemuan ke-6 ini, manajemen stres pada organisasi. Silahkan mahasiswa untuk absen dengan menulis tanda tangan pada kertas yang sudah saya sediakan. Nantinya kita cross check berapa jumlah yang hadir dan berapa jumlah nanti ketika cek akhir dilakukan. Yang berikutnya, kalau kita cermati, hampir semua orang itu pernah mengalami yang disebut stres itu. Bahasa gampangnya mungkin ada yang menyatakan tertekan dan lain sebagainya. Coba kita cermati bahwa apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan stres itu. Sebagai referensi, ada beberapa referensi yang perlu menjadikan literatur atau referensi pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah perilaku organisasi oleh Hussein Umar. Yang berikutnya adalah perilaku organisasi, teori, aplikasi, dan kasus. Karya dari Fitzal Rival dan Ella Giovanni Sagala. Kalau referensi dari luar negeri, ya, kita lanjut. Apa stres itu? Beberapa referensi menunjukkan bahwa stres adalah reaksi fisik dan emosional yang dialami seseorang ketika mereka menghadapi tuntutan atau tekanan dari lingkungan yang melebihi kapasitas. Jadi penekanannya pada lebih, gitu ya. Jadi stres itu intinya ada tuntutan melebihi kapasitas. Berikutnya, nah, sumber-sumber stres, coba dicermati ini. Sumber-sumber stres kita pilah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, internal. Pikiran dan emosi negatif. Yang kedua, kesehatan fisik. Yang ketiga atau C adalah kehidupan pribadi. Itu yang untuk internal. Yang eksternal, lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini kan ada yang fisik dan non fisik, ya, ada yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, ya. Misalnya kalau yang kelihatan itu ruangan.
bisa memicu menjadi sumber dari stres. Masalah keuangan, belum bayaran uang sudah habis, ya, bisa menimbulkan stres. Lingkungan sosial dan politik serta tuntutan sosial, ini adalah sumber-sumber stres dari sisi eksternal. Ada lagi sumber-sumber stres selain dari internal dan eksternal, dari situasional karena peristiwa traumatis. Misalnya, pernah mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, berpengaruh terhadap jiwanya, misalnya seperti itu. Terus tugas-tugas yang mendesak, tahu-tahu diberi pekerjaan lembur, sementara ada jadwal yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada struktural, di mana faktor sosial ekonomi dan kondisi kerja yang tidak adil. Merasa sudah waktunya naik jabatan, tidak naik jabatan. Ya, ada lingkungan, polusi dan kondisi fisik. Kondisi fisik ini bagaimana misalnya kondisi sakit kepala dan lain sebagainya, perubahan iklim dan bencana juga bisa menjadi sumber dari stres itu. Nah, gejala dan tanda-tanda stres juga ada. Yang pertama, kalau gejala fisik, sakit kepala. Diberi pekerjaan langsung sakit kepala misalnya ya. Terus mencernakan, diberi tugas lembur langsung lambungnya, ya, asam lambung langsung naik. Misalnya seperti itu ya. Kelelahan, nyeri otot dan ketegangan, gangguan tidur. Karena besok akan dipanggil oleh pimpinan, tidur sudah tidak nyenyak sudah ya, berkali-kali bangun. Perubahan berat badan. Dulu 10 tahun yang lalu seperti apa, sekarang seperti apa ya. Semakin baik atau semakin. Nah, itu dari gejala fisik. Ada juga yang karena gejala emosional, kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, depresi dan kesedihan, iritabilitasi dan mudah marah. Pinjam pulpen aja langsung marah misalnya ya. Terus perasaan tertekan atau terlalu banyak beban. Biasanya pulangnya bisa jam 2, ini ditambah pekerjaan pulangnya jam 4. Sementara jam 4 dia akan janjian dengan yang lain. Ini bisa juga berpengaruh terhadap dan bagian dari gejala dan tanda-tanda stres. Ada juga yang berkaitan dengan kognitif, kesulitan konsentrasi. Gejalanya atau tanda-tanda stres, kesulitan konsentrasi. Nulis 0 saja mestinya 2 jadi 4. Masalah memori. Lupa biasanya kan ya. Dianggap terlalu melebihi kapasitas tadi itu. Yang ketiga, pikiran negatif dan pesimis. Atau pengambilan keputusan yang buruk. Gejala perilaku misalnya, perubahan pola makan. Bisa berkurang, bisa nambah. Biasanya kan gitu kan ya. Pelampiasannya kepada pola makan. Yang berikutnya, kebiasaan buruk, menarik diri dari produktivitas, dari aktivitas sosial. Yang keempat, penurunan produktivitas. Biasanya selesai kok tugas ini, ternyata tidak selesai. Karena ada pemicu dari semua itu. Yang berikutnya adalah perilaku gelisah. Kenapa kok tidak seperti biasanya? Biasanya tenang dan lain sebagainya ya. Tahu-tahu kok gelisah terus misalnya. Jadi itu merupakan salah satu dari gejala dan tanda-tanda stres. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stres? Ini ada beberapa faktor. Ada 6. Yang pertama, faktor lingkungan kerja. Dalam internal lingkungan kerja tersebut, beban kerja berlebihan, konflik dengan rekan kerja, tidak nyapa dan lain sebagainya kan ya. Terus atau dengan atasan, setelah dimarahi pegah ketemu misalnya, malas untuk ketemu, kurangnya dukungan sosial, kurangnya kejelasan peran.
Misalnya, saya ini sebetulnya bagian ini, kenapa kok bagian lain yang diberikan ke saya? Karena ini termasuk salah satu faktor dari yang membuat stres. Berikutnya adalah faktor pribadi, kesehatan, keuangan, tuntutan keluarga, kepribadian dan sikap. Berikutnya adalah faktor lingkungan fisik, kondisi kerja, transportasi. Nah, kenapa transportasi masuk? Gambarannya adalah seperti ini. Ketika misalnya lokasi tempat kerja Anda jauh dan Anda harus menggunakan alat transportasi, meskipun itu pribadi, katakanlah sepeda motor, tapi kalau perjalanan jauh, sudah tidak bisa secara maksimal nantinya kita beraktivitas di kantor, ya, di tempat kerja. Faktor organisasi, perubahan organisasi, misalnya dirubah organisasi itu, bentuknya misalnya stres karena khawatir tidak mendapat posisi seperti yang dia alami sebelumnya, misalnya ya posisinya ya. Berikutnya adalah kurangnya penghargaan dan pengakuan. Sudah lama bekerja tapi kok tidak naik-naik gaji ini ya. Berikutnya kita geser berarti faktor sosial dan ekonomi, di mana ada perubahan ekonomi dan perubahan sosial. Sementara faktor yang psikologi, ada tekanan waktu dan ketidakpastian masa depan. Karena ada kecenderungan sebagian individu itu belum siap untuk pensiun. Jadi sebelum pensiun sudah stres dulu. Sementara kan pensiun itu kan masalah waktu kan ya. Pada akhirnya juga akan sampai. Coba kita lihat yang berikutnya. Nah, pengaruh stres terhadap organisasi. Secara umum, stres itu dapat memiliki berbagai pengaruh negatif yang signifikan terhadap karyawan dan kinerja secara keseluruhan bagi perusahaan. Misalnya, penurunan produktivitas. Berikutnya bahwa ternyata stres itu juga berpengaruh terhadap organisasi dari sisi meningkatnya ketidakhadiran dan turnover, adalah perputaran dari karyawan atau tenaga kerja. Yang berikutnya adalah penurunan kepuasan kerja dan moral. Yang berikutnya kesehatan dan kesejahteraan karyawan yang buruk. Berikutnya bergeser menurunnya kualitas pelayanan dan kepuasan kepada pelanggan. Nah, untuk yang poin menurunnya kualitas pelayanan dan pelanggan ini, ada yang bisa memberikan pendapatnya berkaitan dengan pengaruh dan contohnya? Baik, silakan disebutkan namanya terlebih dahulu ya, monggo. Nama saya Aldo Riansyah. Pengaruh menurunnya kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang pertama, karyawan yang stres mungkin tidak dapat memberikan layanan yang baik dan berdampak negatif pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, kinerja yang buruk dan sikap negatif karyawan dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap perusahaan. Contohnya, pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan yang diterima mungkin beralih ke kompetitor. Baik, terima kasih kepada mahasiswa yang telah memberikan pendapatnya. Berikutnya, kita lihat pengaruh organisasi, yaitu inovasi dan kreativitas yang terhambat. Biasanya penuh inovasi, kreasi, karena ada stres itu maka akan terhambat, tidak seperti biasanya. Yang berikutnya adalah biaya yang meningkat. Ketika sebuah pekerjaan itu tertunda, maka kan biasanya pada perusahaan itu berdampak kepada biaya yang meningkat. Misalnya selesai dalam kurun waktu 1 hari menjadi 1,5 hari. Kan berarti kan harus ada biaya yang disediakan lebih. Nah, apakah bisa stres itu di-manage dalam sebuah organisasi? Maka gambarannya adalah bahwa ada yang disebut dengan manajemen stres. Manajemen stres itu adalah serangkaian teknik, strategi, intervensi yang digunakan untuk membantu individu mengatasi, mengurangi, atau mengelola stres.
Tujuannya apa? Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental serta meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Manajemen stres dalam organisasi memiliki korelasi yang berdampak pada aspek operasional dan kesejahteraan karyawan. Maka manajemen stres itu sebetulnya berkorelasi pada produktivitas, kepuasan kerja, retensi atau ketahanan karyawan tetap bertahan, kesehatan dan kesejahteraan, budaya organisasi serta inovasi dan kreativitas. Baik, dari uraian tentang manajemen stres dalam organisasi dapat beberapa benang. Yang pertama, bahwa stres itu dapat dimanage. Yang kedua, harus ada kepedulian dari organisasi untuk memanage stres itu. Kalau tidak, nanti akan berpengaruh yang tidak diinginkan bagi organisasi tersebut. Apapun organisasi itu. Ya, saya coba melanjutkan. Nah, ini penjelasan lebih rinci mengenai korelasi yang sebelumnya antara stres yang dikelola dengan baik dan tidak yang dikelola dengan baik. Contoh misalnya berkorelasi produktivitas dan kinerja. Apa korelasinya? Stres yang dikelola dengan baik, karyawan akan mampu mengelola stres cenderung lebih fokus, efisien, dan produktif. Mereka dapat menyelesaikan tugas dengan lebih baik dan tepat waktu. Karena stres itu dikelola. Bagaimana kalau tidak dikelola? Akan menyebabkan hal yang kelelahan, penurunan konsentrasi, dan kinerja yang buruk yang pada gilirannya secara umum nanti bisa menurunkan produktivitas dari organisasi itu sendiri. Ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh organisasi apapun. Nah, bagaimana implementasi dalam organisasi untuk program manajemen stres itu? Organisasi dapat menyediakan program manajemen stres seperti pelatihan relasi, mindfulness, dan dukungan konseling untuk membantu karyawan mengelola stres. Contoh konkretnya misalnya berkaitan dengan konseling ini, kalau Anda merasa misalnya gelisah dan sebagainya, silakan menghubungi konseling yang sudah disediakan oleh perusahaan. Anda bisa sharing-sharing di sana. Setidaknya mengurangi rasa stres itu. Yang berikutnya adalah kepuasan dan retensi karyawan. Yang C adalah kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Kita mencoba dari gambaran berikut sebelumnya, kita mencoba bagaimana kalau stres itu berkorelasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Ada yang bisa menguraikan? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Berikutnya adalah berkorelasi terhadap budaya organisasi, dan yang terakhir adalah inovasi dan kreativitas. Nah, karena stres itu terjadi pada setiap individu dengan tingkat yang berbeda-beda, maka perlu strategi organisasi mengelola stres itu. Jadi mengelola stres dalam organisasi adalah langkah penting untuk memastikan kesejahteraan karyawan, produktivitas, serta kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan organisasi untuk mengelola stres agar tidak berdampak. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Apa tindakan? Kita lihat desain ruang kerja. Kita dibuat nyaman dan mendukung pencahayaan yang baik, ventilasi yang memadai, dan perobotan yang sesuai dengan ergonomis. Begitu juga dengan budaya kerja yang positif. Bangun budaya kerja yang positif, inklusif, di mana karyawan merasa dihargai dan didukung. Artinya ada tempat bagi karyawan itu untuk melakukan aktivitasnya dengan baik dan sesuai harapannya. Manfaatnya apa? Lingkungan kerja yang nyaman akan mengurangi tingkat stres fisik dan mental karyawannya.
Jadi ketika karyawan itu merasa senang terhadap ruangannya, kan tentu akan meningkatkan kinerjanya ya. Karena merasa gembira misalnya, merasa senang ketika sudah berangkat dari rumah sampai ke kantor dan disambut oleh kondisi ruangan yang memang sesuai dan bisa membangkitkan semangat dan kinerja dari karyawan itu. Nah, berikutnya memberikan dukungan dan kesehatan mental, fleksibilitas kerja. Berikutnya adalah program kesejahteraan karyawan, misalnya diikutkan BPJS, ya, ada semacam program-program yang lain, kan memberikan rasa tenang. Ketika dia sakit, tidak stres lagi kan, karena sudah ada yang mengcover misalnya. Yang berikutnya komunikasi yang terbuka dan transparan, pengakuan dan penghargaan, dan manajemen beban kerja. Artinya beban kerja yang diberikan sebaiknya sesuai dengan kemampuan dari para karyawannya. Tidak melebihi karena seperti yang disampaikan di awal akan menimbulkan stres. Ada juga yang ini, ada juga mengurangi dampak stres. Organisasi dapat menerapkan berbagai strategi manajemen stres. Karyawan ada konseling, yoga, aktivitas olahraga, lingkungan kerja yang mendukung, pelatihan manajemen stres, fleksibilitas kerja, dan komunikasi yang terbuka. Baik, itu berkaitan dengan pembahasan manajemen stres dalam organisasi dengan beberapa sub yang sudah saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tolong agar pengayaan kita terhadap pokok bahasan ini menjadi lebih dalam, saya memberikan tugas kepada para mahasiswa. Tolong dicermati dan diperhatikan bahwa carilah kasus-kasus yang ada di media massa yang berkaitan dengan stres. Silahkan diulas sesuai dengan sub-sub pokok bahasan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, nanti dikumpulkan pada minggu depan dalam bentuk presentasi di depan kelas yang akan dilakukan oleh para mahasiswa dan akan saya tunjuk secara langsung. Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya, sudah ada waktu yang relatif cukup untuk mempersiapkan itu. Dan berikutnya, sesuai dengan absen yang sudah saya cek ini, bahwa jumlah mahasiswa yang hadir pada program ini sama dengan yang melakukan tanda tangan pada lembar presensi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pokok bahasan pada pertemuan ini. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.